Halo sahabat semua, kembali lagi di channel YouTube Sakur Hafiz. Apa kabar? Semoga sahabat semua dalam keadaan sehat dan dilancarkan segala urusannya. Pernahkah kalian mengalami masalah pada kesehatan ikan yang dipelihara atau air akuarium yang digunakan berubah menjadi keruh? Salah satu penyebab utamanya bisa saja kesalahan pada filtrasi. Filter yang digunakan tidak berfungsi secara optimal yang dapat mengganggu ekosistem yang ada di akuarium. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas beberapa kesalahan umum yang dilakukan berdampak pada kesehatan ikan dan kualitas air akuarium yang digunakan. Filter akuarium memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga kualitas air dan kesehatan ikan. Filter di sini memiliki fungsi untuk menyaring kotoran, amonia, zat-zat berbahaya lainnya yang dapat mencemari air akuarium. Namun, banyak pemilik akuarium yang tidak menyadari pentingnya perawatan filter yang tepat. Akibatnya, berbagai masalah muncul yang dapat mengganggu kesehatan ikan yang kita pelihara. Kita akan bahas kesalahan-kesalahan umum yang dilakukan dalam menggunakan filter akuarium. Yang pertama adalah tidak rutin membersihkan filter. Pembersihan filter di sini meliputi pembersihan mesin water pump yang nantinya dapat menjaga umur pakai dari mesin water pump dalam jangka waktu yang panjang. Berikutnya juga pembersihan media filter yang menjadi sarana penyaringan air akuarium. Kotoran-kotoran dan sisa makanan ikan yang menumpuk pada media filter dapat mengurangi efisiensi filter dalam menyaring air akuarium. Apabila kita malas melakukan pembersihan filter, akan berdampak pada menurunnya kualitas air akuarium, pertumbuhan bakteri jahat yang dapat menyebabkan penyakit-penyakit pada ikan, mengganggu ekosistem atau kesehatan ikan yang kita pelihara. Jadi solusinya adalah kita wajib membersihkan media filter, meliputi pembersihan mesin water pump, pergantian media filter mekanis yang dijadwalkan bisa 1 minggu sekali atau 10 hari sekali. Dengan rutinnya kita membersihkan media filter yang digunakan secara langsung dapat berpengaruh pada hasil dari filtrasi, menjaga air akuarium tetap bening, dan kesehatan ikan akan tetap terjaga. Berikutnya yang kedua adalah pemilihan filter yang terlalu kecil. Pemilihan filter yang dimaksud adalah pemilihan mesin water pump yang disesuaikan dengan ukuran akuarium. Seperti pada akuarium ini saya menggunakan mesin 1200 dengan ukuran akuarium 70 cm. Apabila sahabat ingin mengganti akuarium dengan panjang 100 cm, bisa gunakan mesin water pump dengan kapasitas minimal 1600 dan menggunakan box filter talang dengan panjang minimal 40 cm disesuaikan dengan ukuran panjang akuarium. Nah, untuk filter yang digunakan di sini box filter berukuran sedang dengan media filter yang sudah lengkap, ada media filter mekanis, biologis, dan juga media filter kimiawi. Pemilihan filter akuarium yang terlalu kecil dapat berdampak pada menurunnya kualitas air akuarium, pertumbuhan alga yang cepat, dan ikan akan mudah menjadi stres. Seperti halnya ikan koki yang biasanya menghasilkan kotoran yang banyak, membutuhkan filtrasi yang cukup besar agar proses filtrasi berjalan dengan maksimal, air akuarium bersih, kotoran pada dasar akuarium tersedot mesin pompa, air akuarium tetap bening, ikan yang kita pelihara tetap sehat dalam jangka waktu yang panjang. Di akuarium berbeda dengan ukuran panjang 1 meter, di sini saya menggunakan filter atau mesin water pump dengan ukuran 1600 disambungkan menuju box filter talang dengan panjang 40 cm. Di sini saya gunakan untuk menampung ikan-ikan berukuran kecil namun jumlahnya banyak, sahabat. Nah, untuk filter atau media filter yang digunakan di sini, sahabat bisa lihat pada video di atas seperti apa susunan media filternya, sehingga menghasilkan kondisi air akuarium yang sebening ini walaupun penggunaan air sudah lebih dari 1 minggu.
Kesalahan yang ketiga sering dilakukan oleh sahabat pemula adalah tidak menggunakan media filter yang lengkap. Di sini hanya menggunakan media filter seperti kapas atau media filter mekanis yang dapat menyaring kotoran-kotoran halus, tapi dalam proses filtrasi membutuhkan media filter biologis yang menjadi rumah bakteri dari beberapa bakteri pengurai yang dapat menyebabkan kondisi air akuarium tetap bening, dan juga media filter kimiawi yang dapat menyaring zat-zat beracun yang dapat menyebabkan ikan kita menjadi sakit. Jadi solusinya adalah sahabat bisa menggunakan media filter yang lengkap, yaitu media filter mekanis, biologis, dan kimiawi, dan dilakukan perawatan media filter seperti pembersihan atau pergantian secara berkala untuk mendapatkan kualitas air akuarium yang tetap bersih dan menjaga kesehatan ikan yang kita pelihara. Berikutnya yang keempat adalah mengubah settingan media filter terlalu sering. Media filter di sini akan dihuni oleh beberapa bakteri pengurai. Apabila kita terlalu sering merubah atau mencuci ataupun mengganti pada media filter biologis, dapat mengganggu ekosistem dari beberapa bakteri yang hidup pada media filter biologis, sehingga proses filtrasi atau penguraian akan sedikit terganggu. Jadi untuk sahabat semua, apabila ingin mengganti atau ingin melakukan perawatan pada media filter, sebaiknya hanya mengganti media filter mekanis yang berupa kapas berwarna putih dan mencuci media filter biofoam biasanya dijadwalkan setiap 1 minggu atau 10 hari sekali. Itulah beberapa hal yang sering diabaikan atau kesalahan yang dilakukan oleh sahabat-sahabat pemula dalam merawat ikan di dalam akuarium. Dengan memahami kesalahan-kesalahan umum yang dilakukan oleh sahabat-sahabat pemula terutama, kita dapat menjaga kualitas air akuarium tetap optimal dan menciptakan lingkungan yang sehat untuk ikan yang kita pelihara. Untuk sahabat semua, seperti itu pembahasan kita kali ini. Apabila ada kritik atau saran, bisa tulis di kolom komentar. Untuk sahabat semua, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa pada video Sakura Fish berikutnya.